Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan membahas prediksi soal PPPK Guru SD tahun 2024 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita menuju nomor satu. Dalam suatu kelas, beberapa siswa memiliki perilaku yang kurang mendukung interaksi positif, seperti sering berbicara saat guru mengajar atau tidak menghargai pendapat teman. Apa langkah yang dapat diambil guru untuk membangun interaksi yang lebih positif dan menghargai keragaman pendapat? A. Menegur siswa yang berbicara saat guru mengajar untuk menegakkan disiplin. B. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengikuti aturan. C. Mengabaikan siswa yang mengganggu selama diskusi dan melanjutkan pengajaran seperti biasa. D. Membentuk kelompok yang beragam dan memberi tugas yang mengharuskan diskusi kelompok. E. Memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa yang tidak menghiraukan aturan. Jawaban yang tepat adalah D. Membentuk kelompok belajar yang beragam dan memberi tugas yang mengharuskan diskusi kelompok. Langkah ini akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dalam konteks yang lebih terstruktur, di mana mereka bisa belajar saling menghargai pendapat satu sama lain. Dengan kelompok yang beragam, mereka akan lebih terbuka terhadap perbedaan dan belajar berkolaborasi dengan cara yang lebih positif. Selain itu, diskusi kelompok dapat mendorong keterlibatan aktif siswa yang cenderung mengganggu saat pengajaran dan meningkatkan rasa saling menghargai. Jadi jawaban nomor satu yang paling benar adalah D. Membentuk kelompok belajar yang beragam dan memberi tugas yang mengharuskan diskusi kelompok. Nomor 2. Seorang guru menyadari bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan potensi yang berbeda dalam berbagai aspek, seperti akademik, sosial, dan keterampilan motorik. Untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, apa pendekatan yang paling tepat bagi guru? A. Memberikan perhatian kepada siswa yang memiliki nilai akademik tinggi. B. Menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. C. Memberikan kesempatan siswa untuk mengikuti kegiatan yang mereka sukai. D. Memberikan penghargaan hanya kepada siswa yang dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan sempurna. E. Fokus hanya pada pembelajaran akademik tanpa memperhatikan perkembangan sosial siswa. Jawaban yang tepat adalah B. Menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pendekatan ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka di luar aspek akademik, seperti dalam hal keterampilan sosial, motorik, seni, atau kepemimpinan. Dengan menawarkan kegiatan yang beragam, siswa dapat menemukan minat dan bakat mereka, serta belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan membangun rasa percaya diri. Hal ini mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun keterampilan motorik. Jadi jawaban yang tepat nomor 2 adalah B. Menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nomor 3. Seorang guru melakukan penilaian sumatif untuk mengevaluasi pemahaman siswa setelah menyelesaikan sebuah unit pembelajaran. Dalam memberikan umpan balik, guru memfokuskan pada area kekuatan dan kelemahan siswa, serta memberikan saran untuk peningkatan lebih lanjut. Dalam konteks ini, apa yang menjadi tujuan utama dari proses penilaian tersebut? A. Menilai beberapa cepat siswa dapat menyelesaikan tugas dengan benar. B. Memberikan informasi yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. C. Menentukan siapa yang berhak mendapatkan nilai terbaik dalam kelas. D. Menganalisis perbedaan kemampuan antara siswa. E. Menyusun laporan yang hanya mencakup nilai akhir siswa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberikan informasi yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.
Tujuan utama dari penilaian sumatif yang dilakukan dengan memberikan umpan balik yang fokus pada kekuatan dan kelemahan siswa adalah untuk membantu siswa memahami area yang perlu diperbaiki dan memberikan arahan untuk perbaikan di masa depan. Umpan balik yang konstruktif ini mendukung pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih baik, bukan hanya sekedar memberi nilai akhir. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 adalah B. Memberikan informasi yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Nomor 4. Seorang guru menggunakan metode diskusi kelompok untuk mengajarkan materi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran, apa yang perlu dilakukan guru untuk memastikan bahwa setiap siswa terlibat secara aktif dalam diskusi? A. Memilih beberapa siswa yang paling aktif untuk menyajikan hasil diskusi. B. Memberikan waktu yang lebih lama untuk diskusi dengan memberikan arahan. C. Menyediakan panduan pertanyaan yang jelas untuk membantu kelompok dalam diskusi. D. Mengarahkan seluruh diskusi kepada satu topik besar dengan membuka ruang untuk pendapat berbeda. E. Menghentikan diskusi jika ada kelompok yang menyimpang dari topik. Jawaban yang tepat adalah C. Menyediakan panduan pertanyaan yang jelas untuk membantu kelompok dalam diskusi. Panduan pertanyaan yang jelas akan membantu setiap kelompok fokus pada topik yang relevan dan memastikan bahwa semua anggota kelompok dapat berkontribusi dengan cara yang terarah. Hal ini juga memungkinkan siswa untuk lebih memahami materi dan memfasilitasi diskusi yang lebih produktif. Dengan panduan yang baik, setiap siswa bisa berperan aktif dalam diskusi dan memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan cara yang lebih mendalam. Jadi jawaban yang tepat nomor 4 adalah C. Menyediakan panduan pertanyaan yang jelas untuk membantu kelompok dalam diskusi. Nomor 5. Seorang guru merancang pembelajaran dengan pendekatan berbasis proyek, di mana siswa diberi tugas untuk membuat produk karya yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu memastikan bahwa setiap tahapan proses pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep-konsep penting yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana guru sebaiknya merancang penilaian untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh hasil akhir produk, tetapi juga memahami proses dan keterampilan yang terlibat. A. Fokuskan penilaian pada produk akhir dengan mempertimbangkan proses. B. Berikan penilaian berdasarkan tes tertulis yang menguji pemahaman teori. C. Tentukan penilaian berdasarkan beberapa cepat siswa menyelesaikan tugas. D. Biarkan penilaian dilakukan oleh siswa sendiri berdasarkan penilaian teman sebaya. E. Gunakan penilaian formatif untuk mengevaluasi setiap tahapan proses pembuatan produk. Jawaban yang tepat adalah E. Gunakan penilaian formatif untuk mengevaluasi setiap tahapan proses pembuatan produk. Dengan menggunakan penilaian formatif, guru dapat memberikan umpan balik yang berguna pada setiap tahap pembuatan produk. Sehingga siswa tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui. Penilaian ini memungkinkan guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan dan keterampilan yang mereka kembangkan sepanjang proyek. Ini juga mendukung pembelajaran yang berkelanjutan, di mana siswa bisa memperbaiki dan mengembangkan produk mereka berdasarkan umpan balik yang diterima. Jadi jawaban yang tepat nomor 5 adalah E. Gunakan penilaian formatif untuk mengevaluasi setiap tahapan proses pembuatan produk. Baiklah, itu tadi prediksi soal PPPK untuk guru SD tahun 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.